sebelum datangnya hari kiamat, akan muncul sekitar 30 dajjal pendusta. Mereka semua berkata, "Aku adalah seorang nabi, aku adalah seorang nabi." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin saja orang yang akan kita ceritakan kali ini salah satu dari ke-30 dajjal yang pernah disabdakan Nabi SAW. Tokoh yang akan kita ceritakan kali ini jelas-jelas dia mengaku kepada publik bahwasanya dia adalah seorang nabi terakhir yang diutus oleh Tuhan. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kemunculan dajjal-dajjal kecil akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini adalah sebuah agama baru yang bernama Raelian atau Raelianisme. Agama ini didirikan oleh seorang yang bernama Claude Vorilhon pada 19 September 1974 di negara Prancis. Tercatat pada tahun 2018, agama baru ini telah memiliki pengikut sekitar 100.000 orang lebih. Claude Vorilhon atau yang punya nama panggilan Rael dulunya adalah seorang jurnalis dari majalah mobil balap dan mantan penyanyi di negaranya yaitu Prancis. Di dalam buku Amanat dari Pencipta terbit pada tahun 2006, diceritakan di sana bahwasanya pada tanggal 13 Desember 1973, Vorilhon bertemu dengan sebuah pesawat yang berbentuk seperti piring di Puy de la Solas di pegunungan Volcano di ibu kota Auvergne, Prancis. Di era modern seperti sekarang ini, pesawat ini biasanya disebut dengan UFO atau pesawatnya para alien. Nah, di dalam pesawat luar angkasa ini, Vorilhon bertemu dengan seorang makhluk alien bernama Yahweh, yang katanya Yahweh ini berusia 25.000 tahun. Bentuk tubuhnya seperti alien, tapi memiliki wajah manusia seperti orang Asia. Dan si alien Yahweh ini bilang katanya, Elohim adalah nama yang diberikan oleh masyarakat bumi pada zaman dahulu atau masyarakat bumi primitif. Yang Elohim sendiri memiliki arti mereka yang datang dari langit. Menurut Vorilhon, manusia bukanlah diciptakan oleh Tuhan, melainkan diciptakan dan dikembangbiakan oleh sebuah ras alien bernama Elohim, di mana nama Elohim ini disalahartikan sebagai nama Tuhan oleh kaum Bani Israel pada masa lalu. Yahweh ini berkata pada Vorilhon bahwa bumi sebenarnya dulu tidak punya kehidupan sama sekali. Dahulu bumi hanya ada kabut dan seluruh permukaannya hanya berupa lautan saja. Kemudian Yahweh ini memudarkan kabutnya dan membiarkan laut itu tersinari matahari sehingga airnya surut karena menguap. Akhirnya jadilah benua dan pulau-pulau kecil. Nah, setelah sudah ada pulau, barulah Yahweh menciptakan dinosaurus, manusia purba dan spesies masa lampau sebagai proyek percobaan. Kemudian dihancurkan kembali oleh supernuklir dan membuat benua terbelah dan seluruh makhluk hidup punah. Setelah tak ada lagi kehidupan, Yahweh menciptakan manusia prototipe pertama yang menyempurnakan dari ciptaan sebelumnya yaitu manusia purba. Mereka menciptakan dua prototipe dua manusia yang berbeda dan diberi nama dengan Adam dan Hawa. Tak hanya itu teman-teman, lucunya lagi mereka juga menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bilang katanya peradaban manusia direset ulang sejak kejadian musibah banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi mereka bilang itu bukanlah musibah banjir, melainkan ledakan nuklir besar yang dikirim oleh Elohim ke bumi. Kesesatan tak hanya mengenai awal penciptaan manusia saja. Bahkan Vorilhon menjelaskan, sebelum mereka bertemu dengan Vorilhon, Elohim atau alien ini telah bertemu kontak dengan 40 orang sebelumnya yang ditunjuk sebagai nabi di bumi. Beberapa dari 40 nabi tersebut adalah Moses, Elia, Buddha, Yesus, Muhammad, dan Joseph Smith. Elohim juga menurunkan agama-agama manusia sebelumnya bernama
Yudaisme, Buddha, Kristen, Islam, dan Mormonisme. Akan datang di akhir zaman beberapa orang dari umatku yang bicara sesuatu yang tidak pernah didengar sebelumnya oleh kalian atau kakek moyang kalian. Maka berhati-hatilah kalian dan jauhilah mereka. Hadis riwayat Ahmad nomor 8267 dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaut. Nah, Elohim ini mengangkat Forilhon menjadi nabi utusan terakhir untuk bumi dan alam semesta. Elohim juga menyematkan nama baru untuk Forilhon, yaitu Rael. Makanya agama mereka bernama Raelism. Sampai sini saja sudah terlihat keanehannya. Kok ada seorang mantan penyanyi diangkat menjadi nabi terakhir? Padahal jelas-jelas nabi terakhir adalah Muhammad SAW yang hidup 1400 tahun yang lalu. Teman-temanku seiman, mereka mengatakan bahwasanya Elohim akan datang ketika kiamat tiba. Manusia dari planet lain akan muncul dari langit dengan pesawat piring terbang mereka dan bertemu langsung dengan umat manusia di bumi. Kemudian Elohim akan membagi semua ilmu pengetahuan mereka supaya menjadikan bumi sebagai planet yang lebih baik. Ada pendapat dari salah satu ustadz ternama. Beliau berkata bahwasanya Forilhon dulunya adalah seorang petani biasa. Tiba-tiba menjadi terkenal dan punya kekuatan luar biasa yang hampir menyamai dengan Dajjal besar akhir zaman. Kekuatannya ini didapat sejak dia diculik oleh UFO. Bahkan kekuatannya ini setara dengan Sai Baba dari India. Dan keduanya pun sama-sama mengaku bahwasanya mereka adalah nabi terakhir. Dan sang ustadz berpendapat UFO diproduksi oleh bangsa barat di daerah yang bernama Area 51. Dan UFO sendiri nantinya akan dipakai sebagai kendaraan Dajjal akhir zaman untuk berpindah secara cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa nanti Dajjal akan memasuki setiap gang-gang rumah di seluruh dunia tanpa terkecuali. Tidak ada satupun negeri melainkan akan diinjak Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak satupun lorong menuju kota tersebut, kecuali di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Agama menganjurkan untuk menikah. Selain untuk kejelasan status dan ahli waris, menikah di agama juga demi menghindari penyakit kelamin yang menular. Namun, berbeda di dalam sekte atau agama Raelism ini. Mereka malahan menganjurkan seks bebas kepada para pengikutnya. Kemudian sekte sesat ini sangat giat mempromosikan hal-hal seperti onani, kebebasan untuk bertelanjang dada bagi wanita, dan masih banyak lainnya. Lalu lebih parahnya lagi, sekte ini juga pro terhadap industri pelacuran karena dinilai lebih banyak menguntungkannya dibanding merugikan. Bahkan karena hal ini, Forilhon mendirikan kelompok feminis pro-seks dengan gerakan kultusnya yang bernama Rael's Girls, yang mempunyai tugas untuk mensupport kebebasan wanita untuk bekerja sebagai pelacur. Padahal agama jelas-jelas melarang hal tersebut. Ikatan pernikahan itu berfungsi untuk kontrol terhadap manusia supaya tidak liar dan melampaui batas. Parahnya lagi, para pengikut sekte ini memperbolehkan hubungan pasangan homoseksual, biseksual, dan heteroseksual. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu langkah para pengikut sekte ini supaya bisa hidup abadi. Perumpamaannya seperti ini teman-teman. Apabila ada seorang sudah tua, maka mereka akan mentransfer otaknya ke embrio baru. Nah, ketika embrio ini telah tumbuh menjadi manusia, maka seluruh ingatan pada orang tua tadi ada di manusia baru ini. Ini akan terus dilakukan secara terus-menerus, sehingga mereka bisa mendapatkan hidup yang abadi hanya berganti-ganti tubuh saja. Sangat menyeramkan sekali teman-teman apabila hal ini bisa terjadi. Agama sejatinya bertujuan untuk menuntun manusia supaya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Namun apa yang dilakukan oleh sekte ini tak lain hanya akan menambah kehancuran pada masalah moralitas umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita semua waspada terhadap munculnya aliran-aliran sesat seperti ini.
Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan keluarga kita dan negara kita dari masuknya sekte-sekte sesat seperti Raelism ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang dajjal-dajjal kecil akhir zaman. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.